warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Di sini kita akan membahas materi mengenai pengenalan virtual mesin ya, teman-teman. Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas di pengenalan virtual mesin ini? Yang bakal kita bahas yaitu yang pertama, apa itu virtual mesin ya, teman-teman. Lalu yang kedua yaitu arsitektur virtual mesin. Yang ketiga yaitu download dan install VirtualBox. Yang keempat yaitu download VMware, lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu install VMware. Yang pertama yaitu apa itu virtual mesin? Jadi virtual mesin itu merupakan komputer berbasis perangkat lunak yang berjalan di dalam komputer fisik atau host dan menciptakan lingkungan terisolasi untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi seperti komputer sungguhan ya, teman-teman. Jadi di sini sudah terdapat dua gambar. Dua gambar ini itu merupakan arsitektur. Teman-teman bisa lihat di gambar yang sebelah kiri. Gambar yang sebelah kiri ini merupakan arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin ya, teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat di bagian yang kiri bawah ini, di sini ya, teman-teman. Nah, di bagian yang paling bawah ini tuh terdapat yang namanya hardware ya, teman-teman. Hardware ini tuh terdapat seperti storage, komputer, memori, network, dan sebagainya ya, teman-teman. Lalu, di antara hardware itu terinstall OS ya, teman-teman. OS ini, operating system. Terinstall OS dan terdapat aplikasi juga. Di sini terdapat aplikasi. Jadi, misalkan diibaratkan bagian paling bawah ini, hardware ini, itu laptop saya, teman-teman. Misalkan laptop saya, di laptop saya itu terinstall yang namanya OS. Maka saya menggunakan operating system Windows. Windows itu terinstall beberapa aplikasi ya, teman-teman. Beberapa aplikasi arsitektur yang tanpa menggunakan virtual mesin ya, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana dengan arsitektur yang menggunakan virtual mesin? Nah, di gambar sebelah kanan ini, teman-teman lihat gambar di sebelah kanan ini ya, yang arsitektur menggunakan virtual mesin. Bisa dilihat bagian bawah ini juga sama seperti virtual mesin yang sama seperti arsitektur yang tanpa menggunakan virtual mesin ya, teman-teman. Mirip sama, ada storage juga, compute, memori, dan sebagainya ya, teman-teman. Nah, perbedaan di antara keduanya yaitu di atas OS itu terdapat yang namanya hypervisor ya, teman-teman. Di sini di atas OS itu terdapat hypervisor, sedangkan di sini kan tidak ada yang di sebelah kiri yang tanpa menggunakan virtual mesin. Nah, jika teman-teman masih bingung atau belum tahu apa itu hypervisor, hypervisor itu adalah sebuah aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat yang namanya virtual mesin ya, teman-teman. Untuk membuat virtual mesin. Jadi misalkan teman-teman sudah menginstal hypervisor, itu teman-teman juga bisa membuat banyak virtual mesin, teman-teman. Tapi tergantung dari storage yang dimiliki laptop teman-teman nih. Virtual mesin ini jika teman-teman melihat ya, ini juga terdapat hardware ya, teman-teman, yaitu storage, compute, memori, dan lain-lain ya, teman-teman. Tapi bedanya hardware ini adalah hardware virtual ya, teman-teman. Hardware virtual. Jadi virtual mesin ini diibaratkan komputer virtual kita. Komputer virtual kita. Jadi pada komputer kita itu terinstall yang namanya hypervisor. Nah, kita bisa membuat virtual mesin atau komputer visual di mana hampir sama seperti komputer kita. Terdapat hardware, juga kemudian ada OS, dan kita juga dapat menginstal aplikasi juga ya, teman-teman, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu arsitektur virtual mesin ya, teman-teman. Di sini sudah terdapat dua gambar ya, teman-teman. Yang gambar pertama yaitu bar metal arsitektur atau tipe 1 hypervisor. Lalu yang kedua yaitu tipe 2 hypervisor atau house arsitektur ya, teman-teman.
Jadi apa sih perbedaan di antara keduanya? Yang pertama yaitu jika bare metal arsitektur. Setelah hardware, kita bisa menginstal yang namanya hypervisor. Nah, jika teman-teman lupa apa itu hypervisor, hypervisor itu merupakan aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat yang namanya virtual mesin. Jadi di atas hardware, kita bisa menginstal langsung yang namanya hypervisor dan kita bisa langsung membuat banyak virtual mesin. Nah, pada bare metal arsitektur itu hypervisor yang sering kita gunakan ada Proxmox. Kemudian ada VMware ESXi ya teman-teman. Tapi bedanya jika VMware ESXi VMware ESXi itu berbayar ya teman-teman, berbayar. Sedangkan Proxmox itu open source dan juga gratis. Tapi cuma disarankan untuk kerja di kantor itu lebih baik menggunakan yang Proxmox ya teman, yang VM. Sorry, lebih baik menggunakan yang VM ya teman-teman. Karena tentunya teman-teman aplikasi VM ini itu lebih banyak support dan fiturnya juga lebih bagus ya. Kemudian kita masuk ke yang tipe 2 hypervisor atau host arsitektur ya teman-teman. Nah, tipe host arsitektur jika kita lihat perbedaannya pada hardware itu terinstall dulu yang namanya host OS ya teman-teman. Di sini kan langsung hypervisor, sedangkan di sini itu ada host OS-nya terlebih dahulu sebelum hypervisor. Pada host arsitektur itu kita harus menginstal yang namanya host OS. Nah, di atas host OS kita baru bisa menginstal yang namanya hypervisor. Jadi pada hypervisor yang digunakan host arsitektur itu biasanya ada VMware dan juga VirtualBox ya teman-teman. VirtualBox. Sama seperti sebelumnya, jika VirtualBox itu tidak berbayar ya teman-teman, alias gratis. Sedangkan untuk VM sendiri itu berbayar ya teman-teman. Nah, oke. Jadi setelah teman-teman menginstal hypervisor, itu teman-teman bisa langsung membuat virtual mesin ya teman-teman, bisa langsung membuat yang namanya virtual mesin. Dan teman-teman juga bisa membuat banyak virtual mesin tergantung dari kapasitas yang dimiliki oleh laptop teman-teman nih. Jadi pada host arsitektur ini biasanya digunakan pada laptop atau komputer kita sendiri. Jadi digunakan ketika kita itu ingin belajar ataupun mencoba virtual mesin. Nah, itu biasanya kita menggunakan host arsitektur ya teman-teman. Yaitu download dan install VirtualBox ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman sebelumnya kan sudah belajar yang namanya arsitektur. Untuk video kali ini kita akan menggunakan tipe 2 hypervisor ya teman-teman atau host arsitektur. Nah, di mana kita itu akan menginstal hypervisor. Di sini hypervisor yang digunakan biasanya itu atau kebanyakan yang digunakan itu ada VirtualBox juga VMware ya teman-teman. Di sini kita akan mencoba mendownload salah satunya yaitu VirtualBox ya teman-teman. Ini teman-teman bisa langsung buka di pencarian ya teman-teman. Saya di sini menggunakan Microsoft Edge ya teman-teman. Tapi langsung saja ketikkan download VirtualBox ya teman-teman. Lalu teman-teman pilih yang paling atas, klik download. Nah, di sini itu teman-teman itu diharuskan memilih ya, memilih host OS yang digunakan oleh laptop maupun komputer teman-teman. Jadi misalkan ya host OS laptop saya itu Windows, jadi saya mengkliknya yang Windows, nanti otomatis akan langsung terdownload ya teman-teman. Tapi karena saya sudah mendownload, jadi saya tidak perlu lagi untuk mendownloadnya ya teman-teman. Jadi ini sudah terdownload ya teman-teman.
Jadi di sini langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan penginstalan VirtualBox ya. Klik. Nah, di sini teman-teman bisa tekan yes saja ya, teman-teman. Tunggu sebentar. Nah, setelah ini teman-teman bisa klik next. Lalu kita pilih yang atas, yang I accept, lalu kita next. Nah, ini itu untuk mengecek tempat penyimpanan atau storage yang tersisa. Lalu next. Ini yes saja, ini yes. Ini next. Nah, ini tinggal install ya, teman-teman. Lalu yang terakhir itu ada finish. Lalu kalau sudah sampai finish itu artinya sudah terdownload ya, teman-teman. Karena saya sudah menginstal, jadi saya hanya mencontohkan stepnya sama ya, teman-teman. Setelah ini kita tekan install, lalu tunggu tidak lama kemudian finish. Nah, itu artinya sudah terdownload ya, teman-teman. Seperti ini nanti akhirnya ya, finish. Kalau sudah seperti ini berarti artinya sudah terdownload. Nah, jadi tampilannya itu seperti ini ya, teman-teman. Jika VirtualBox-nya sudah terdownload, tampilannya kan seperti ini. Selanjutnya yaitu kita akan mendownload hypervisor VMware ya, teman-teman. Hypervisor VMware itu termasuk dalam hypervisor yang sering digunakan dalam host arsitektur ya, teman-teman. Nah, di sini tuliskan saja download VMware workstation ya, teman-teman. Nah, yang ini teman-teman, kita klik download. Nah, setelah masuk ke halamannya, kita scroll. Nah, di sini teman-teman itu bisa disesuaikan dengan teman-teman ya. Di sini teman-teman itu menggunakannya PC ataupun laptop ya, teman-teman. Jika sudah klik download saja. Nah, karena saya sudah mendownload, jadi saya tidak perlu mendownloadnya. Selanjutnya yaitu kita ke penginstalan VM. Nah, di sini teman-teman klik yes saja ya. Klik yes. Lalu di sini klik yes. Di sini menunggu sebentar. Selanjutnya yaitu sudah seperti ini, kita klik next saja. Kita klik next terus ya, teman-teman. Kita klik next terus sampai nanti akhirnya akan muncul tulisan install. Klik install, setelah selesai klik finish ya, teman-teman. Klik finish. Nah, jika sudah berarti VMware kita itu sudah terdownload ya, teman-teman. Nah, tampilan pada VMware Workstation itu nanti tampilannya itu seperti ini ya, teman-teman. Ini sudah terdownload. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.